Kali ini kasus menceritakan soal pria yang bernama Vicky Firlana alias Abul yang udah beberapa tahun ini lagi pacaran sama Hilda Nurlangi, seorang single mother anak satu. Meski umur mereka terpaut 6 tahun dengan posisi Hilda lebih tua, Hilda yang berusia 28 dan Vicky berusia 22, mereka saling mencintai. Orang tua pun udah saling tahu hubungan mereka. Di Oktober 2021, Hilda malah pernah berkunjung ke kontrakan keluarga Vicky untuk ambil kipas angin. Profesi Vicky itu adalah koki di sebuah restoran di area Jakarta Barat. Kalau pulang kerja malam, Vicky kadang main ke rumah Hilda di Jalan Ulu Jami dan baru pulang di dini hari. Meski harus melewati tempat pemakaman umum Kober di daerah Ulu Jami, Jakarta Barat, itu nggak masalah buat Vicky. Jadi ini pada Rabu 9 Februari 2022 pukul 20.30 sehabis pulang kerja, Vicky singgah dulu ke rumah Hilda pacarnya. Jam 10 malamnya Vicky sempat pergi dulu ke pasar Kebayoran Lama beli kentang, kemudian beli makanan dan balik lagi ke rumah Hilda jam 11 malam. Di rumah Hilda mereka ngobrol-ngobrol sampai sekitar jam 1 malam 10 Februari 2022. Karena udah mulai ngantuk, Vicky juga sempat tidur dulu di rumah Hilda dan dibangunkan lagi pada jam setengah 4 dini hari. Sambil bersiap pulang, Vicky nyebat dulu sebelum akhirnya dia pamit ke Hilda. Vicky nyalain motor dan pergi ninggalin rumah Hilda. Sekitar 50 meter dari rumah Hilda ada jalan setapak area TPU Cober yang mengarah ke jalan raya. Saat itu suasana hening dan pepohonan rimbun juga gelap. Tapi saat itulah tiba-tiba Vicky nggak nyangka ada tangan yang datang memiting lehernya. Seketika Vicky kaget dan jatuh dari motor. Tak lama ada satu orang lagi yang datang. Bukan nolong, tapi malah nancepin sesuatu yang tajam di perut Vicky 2 kali. Sakit banget saat itu. Cairan merah langsung ngucur dari badan Vicky. Meski begitu, Vicky yang ditancap 2 kali pakai alat tajam, dia sempat berontak, melawan sebisanya. Sayangnya suaranya nggak keluar untuk minta tolong. Sepertinya orang-orang sekitar juga sedang tertidur lelap. Salah satu pelaku yang nusuk kemudian pergi merampas motor Vicky, motor Yamaha Mio Gear Silver. Vicky masih bernafas waktu itu. Dia berusaha bangun dan melawan, tapi satu orang yang memiting leher Vicky malah mencekcek leher Vicky hingga akhirnya Vicky nggak bernyawa lagi. 2 pelaku pergi dengan motor Vicky, juga merampas HP, uang, serta ditinggallah Vicky di makam itu tergeletak, terluka dengan cairan merah yang sudah tergenang. Beberapa jam kemudian, jalan setapak itu akan jadi jalan rame, jadi tempat lalu lalang warga yang mau pergi berbelanja atau mau pergi ngantor. Itu juga yang dilakukan oleh Kartina. Waktu jam nunjukin subuh pukul 5.10 pagi, Kartina udah siap-siap berangkat untuk jualan nasi bungkus di area pemakaman umum Kober. Tapi belum sampai di lokasi jualan, saat dia melintas di area pemakaman itu pakai motor, sinar lampu motor Kartina menyorot pada seorang lelaki yang tergeletak dengan genangan cairan merah di mana-mana. Dia kemudian ingat-ingat ciri-cirinya, terus balik badan pulang ke rumah karena dia ketakutan. Ternyata ada orang yang sudah lebih dulu melihat pria tergeletak di pemakaman itu, yaitu seorang tukang sayur. Dia pun menceritakan hal yang sama dengan ciri-ciri yang sama, yaitu seorang pria yang tergeletak di pemakaman, berambut pendek, menggunakan setelan serba hitam dan tanpa alas kaki, bersimbah genangan cairan merah. Jadi Kartina cepat-cepat ke rumah Hilda, adik sepupunya. Dia takut kalau orang yang tergeletak itu adalah Vicky, karena seingat dia, Vicky juga baru dari rumah Hilda. Hilda masih tidur. Tiba-tiba Kartina sambil teriak-teriak mengatakan kepada Hilda ada penemuan jasad tergeletak bersimbah cairan sirup merah. Hilda lalu bertanya, gimana sih ciri-cirinya? Kartina menceritakan jasad itu mengenakan baju dan celana hitam. Hilda seketika ingat Vicky yang belum lama pulang dari rumahnya pukul 3:30 dini hari tadi. Hilda langsung menghubungi Lutfi, teman Vicky. Dia minta Lutfi cek ke rumah Vicky apakah Vicky udah ada di rumah atau belum. 5 menit kemudian, Hilda menerima informasi dari Vicky kalau ternyata motor Vicky belum ada di rumahnya, yang artinya Vicky belum sampai ke rumah.
Karena panik, jam 5.30-nya, Hilda lalu menghubungi Pak Aziz, bapaknya Vicky. Saat itu Pak Aziz lagi berjaga di pos ronda Jalan Hangkelir 2 Kebayoran Baru. Hilda minta Pak Aziz mengecek apakah Vicky udah ada di rumah atau belum. Dan ternyata belum pulang. Hilda makin yakin tapi juga sekaligus takut kalau ternyata jasad yang tergeletak itu adalah Vicky, pacarnya. Hilda kemudian memberitahukan apa yang terjadi di sekitar rumahnya kepada Pak Aziz dan meminta Pak Aziz untuk datang mengecek. Bersamaan dengan itu, saat itu kepolisian Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah dihubungi Pak RT datang ke lokasi. TKP sudah ramai dengan orang-orang, penasaran siapa korban yang malang. Hilda pun ikut ngecek untuk memastikan dan waktu lihat korban adalah Vicky, pacarnya, Hilda blackout, dia pingsan. Kepolisian saat itu sudah datang untuk melakukan penyelidikan. Almarhum Vicky kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi. Sementara diduga Vicky ini dibegal karena motor almarhum Vicky, HP dan uang juga raib. Saksi-saksi ditanyai termasuk Hilda pacarnya. Saat itu minim sekali bukti dan petunjuk. Tapi polisi berhasil melacak motor Mio almarhum Vicky Firlana di daerah Srengseng, Jakarta Barat sedang dipakai oleh seorang laki-laki. Setelah diintai, akhirnya 5 polisi berpakaian preman berhasil menangkap pemuda yang pakai motor almarhum Vicky dan mengamankan motor almarhum Vicky Firlana serta si pemuda itu. Dari penangkapan pemuda ini diketahui namanya Doni Ramdhani, 22 tahun. Saat diinterogasi, Doni ngaku kalau dialah pelakunya dan membocorkan satu nama lagi yaitu Muhammad Yahya Lubis atau Lubis, 18 tahun. Polisi kemudian menangkap Lubis di Ciledug, Tangerang. Dari Lubis diketahui kalau dia sebenarnya nggak kenal nih dengan korban yang dia habisi, karena dia cuma disuruh. Doni dan Lubis juga membeberkan bahwa pesuruhnya itu adalah seorang wanita yang bernama Lelih Mawali, 39 tahun. Setelah diintai, Lelih berhasil diringkus di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat saat ia hendak kabur mengendarai Daihatsu Terios sekitar jam setengah 9 malam. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Jauh sebelum kejadian, sekitar tahun 2014, Hilda Nurlangi yang baru lulus SMA di 2013 bekerja di supermarket Giant Kreo Ciledug. Di sana, Hilda kenal dengan Lelih Mawali yang juga kerja di area supermarket Giant itu. Dari perkenalan itu mereka mulailah berteman dekat. Menurut Hilda, Lelih orangnya baik, perhatian juga. Apalagi saat itu ternyata Hilda itu lagi hamil dan sedang dalam masalah dengan suami sirinya yang katanya berselingkuh. Hilda lebih banyak dibantu oleh Lelih Mawali dan disupport baik materi maupun imateri. Malahan Hilda pernah menginap di rumah Lelih sekitar 2 minggu pada saat masa-masa berat kehamilannya. Persahabatan mereka terjalin sejak tahun 2014 hingga 2017 atau 2019. Kalau Hilda punya pacar, Hilda dan pacarnya pasti akan diawasi sama Lelih. Hilda dan pacarnya sampai risih sendiri karena perlakuan Lelih ini. Meski begitu, pertemanan mereka tetap berjalan, bahkan circle nongkrong mereka juga jadi nyambung seiring pertemanan mereka yang terus berjalan. Saat tahun 2019 main ke Senayan, Hilda akhirnya di situ kenal sama Vicky Firlana dan mereka menjadi dekat. Vicky juga kenal sama Lelih karena dikenalkan oleh Hilda Nurlangi. Lama-lama karena sering nongkrong, akhirnya mulai pacaran. Di tongkrongan Lelih di Sawah Balung Srengseng, Hilda dikenalkan ke teman tongkrongan Lelih termasuk dengan Doni Ramdhani pada tahun 2020. Seperti itulah pertemanan mereka, semuanya jadi saling kenal karena sering nongkrong bareng. Lelih yang udah nggak kerja kemudian menjalankan usaha kontrakan atau kos-kosan orang tuanya dan kemudian dikenal oleh teman-temannya sebagai juragan kontrakan di Srengseng, Jakarta Barat. Di kalangan teman-teman, Lelih dikenal sebagai juragan kontrakan yang royal dan punya beberapa kendaraan termasuk mobil. Teman Lelih ada juga nih yang suka minta bantuan finansial, termasuk diantaranya itu Vicky. Jadi pada bulan November 2021, saat itu Vicky lagi butuh dana segar. Yang terpikir oleh Vicky adalah ngegadein motor satu-satunya yang dia biasa pakai buat kerja ke Lelih. Vicky terus nelfon Lelih, menyampaikan maksud gadein motornya itu. Malamnya jam 8, Vicky datang ke rumah Lelih di Sawah Balong, RT 4 RW 4 Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat.
Waktu itu disepakati, Lely mau nerima gadaian motornya Yamaha Mio Gear Vicky senilai 2 juta dengan jangka waktu 2 bulan. Tapi karena masih butuh motor, rumah Vicky di Jakarta Selatan, sementara kantornya di Jakarta Barat, Vicky minta bantuan Lely untuk mau minjemin motor yang juga Yamaha Mio. Lely akhirnya setuju, dia mau minjemin Vicky motornya, tapi dengan catatan dengan sistem sewa. Vicky harus bayar sewanya per bulan 300.000. Akhirnya mereka sepakat, dari 2 juta harga gadai motor Vicky di awal, Vicky hanya akan terima 1,5 juta karena sudah dipotong sewa motor bulan pertama. Ya udah kalau gitu, nanti kalau gitu lo balikin duitnya 2,3 juta. Itu gua hitung sama ongkos sewa motor selama 1 bulan. Vicky akhirnya menyetujui karena dia memang lagi butuh. Tapi ternyata selama pakai motor Lely, Vicky pernah kena tilang. Akibatnya STNK motor Lely itu ditahan polisi. Vicky janji akan mengurusnya. Tiba 2 bulan masa sewa motor habis, tanggal 13 Januari 2022, Vicky minta tolong Hilda pacarnya untuk kembaliin motor itu ke Lely dan mengembalikan uang gadai ke Lely. Alasannya Vicky lagi sakit. Tapi saat terima uang, ternyata bukan 2,3 yang Lely terima, tapi hanya 2 juta. Lely sempat komplain karena sesuai perjanjian harusnya Vicky bayar 2,3, include bayar sewa motor bulan kedua. Lely juga nagih STNK yang ternyata belum Vicky tebus dari kepolisian. Hilda waktu itu bilangnya Vicky bakal ngurus soal STNK-nya dan kekeh mau ambil motor Vicky. Akhirnya Hilda berhasil ngambil motor Vicky yang digadai ke Lely. Besoknya 14 Januari 22, Lely kirim video WhatsApp ke Hilda, isinya marah ke Vicky sebenarnya. Lely kesel karena motor yang dikembalikan kemarin banyak kerusakan, rem putus, lahan motor copot, bodi jadi nggak rapi, perubahan yang terjadi dalam waktu 2 bulan sejak Vicky pinjam, kata Lely. Vicky juga sulit dihubungi. Lely minta Hilda hubungi Vicky supaya tuh motor dibenerin jadi seperti yang semula sebelum dipinjam. Karena belum juga ada kejelasan mengenai perbaikan motor sama STNK itu, tanggal 5 Februari 2022, Lely jemput Hilda ke rumah. Dia ngajak Hilda ke tempat nongkrong Vicky di Sate Taichan Senayan, Jakarta Pusat untuk membahas kejelasan perbaikan motor sama STNK. Setelah ketemu, Lely sama Vicky malah saling berargumen. Lely pengen motornya dibenerin di bengkel langganannya yang saat itu memang sudah masuk bengkel. Tapi Vicky juga pengen motornya dibenerin di tetangganya, langganan Vicky. Akhirnya Lely setuju, oke boleh dibenerin di bengkel tetangga lo. Mereka akhirnya setuju. Sebenarnya keselnya Lely sama Vicky ini bukan semata soal motor. Lebih dari itu, Lely ini nggak suka sama status Vicky yang pacaran dengan Hilda. Lely ngerasa Vicky udah ngerebut Hilda darinya. Dia sempat bilang ke Hilda, "Gua mah nggak setuju kalau lo pacaran sama Vicky Firlana. Sekarang gimana keputusan lo?" Lah, Hilda jadi heran dong, kenapa urusan motor lari ke urusan pribadi. Tunggu punya tunggu, sejak tanggal 5 Februari 2022 itu, Vicky ternyata belum juga ambil motor Lely di bengkel langganan Lely. Lely makin kesal, karena sebenarnya kekesalannya itu sudah dia rasakan sejak Desember 2021. Lely sudah punya niat jahat sebenarnya ke Vicky. Dia ingin Vicky lenyap dari muka bumi. Dia ingin melampiaskan kekesalannya kepada Vicky. Udah pacaran sama Hilda yang dia suka, dia juga udah ngerusakin motornya. Tanggal 21 Desember 2021, sebenarnya Lely pernah minta tolong Doni temannya untuk ngelenyapin Vicky. Waktu itu mereka lagi ngobrol di pos ronda. Doni sanggupi, tapi dia nggak berani sendiri. Kebetulan ada temennya yang bernama Muhammad Yahya Lubis lewat. Doni panggil Lubis dan nawarin pekerjaan jahat itu ke Lubis. Imbalannya 2 juta per orang. Waktu itu Lubis sebenarnya diam aja, tapi juga nggak nolak. Ada 2 kali rencana pelenyapan Vicky itu dilaksanakan, tapi endingnya gagal karena Vicky selalu milih jalan yang ramai sehingga rawan banyak saksi yang lihat. Tapi setelah kejadian pengembalian motor dan Vicky mangkir dari kesepakatan perbaikan motor sama urusan STNK di tanggal 5 Februari 2022, Lely akhirnya kembali bikin rencana yang lebih matang. Dia tahu kalau Vicky sering main ke rumah Hilda dan baru pulang dini hari. Nah, saat itulah waktu yang pas. Sebelumnya, di tanggal 9 Februari 22 itu jam 9 malam, Lely sempat WA, nanyain kejelasan bagaimana Vicky mau benerin motor, sama kapan STNK-nya mau diurus. Hilda waktu itu jawab semua akan diurus besok. Kalau besok nggak diurus, gue bakal datangin rumah orang tuanya loh.
kata Lely mengancam. Terus percakapan itu akhirnya diakhiri. Lely sempat nelfon lagi 2 kali, tapi nggak diangkat. Ternyata Vicky lagi di rumah Hilda malam itu. Masih di 9 Februari 2022 malam hari, Lely ngedatangin Doni di pos ronda Sawah Balong Srengseng. Dia bilang rencana lenyapin Vicky mau dilaksanakan. Mereka lalu jemput Lubis dan balik lagi ke pos ronda Sawah Balong Srengseng. Mereka tiba jam 11 malam. Di pos, Lely cerita lagi segala unek-uneknya sambil nunjukin lagi foto Vicky dan memberitahu rencananya. Rencana untuk memberi pelajaran buat Vicky yang ketiga kali yang harus berhasil hari itu. Pokoknya, imbalannya jadi 1 juta per orang. Pasti akan dikasih, katanya. Doni waktu itu ambil alat tajam panjang yang ada di pos. Tapi Lubis bilang, itu mah kegedean. Doni terus ambil lagi gunting. Dan Lubis terus motong gunting itu jadi bagian kiri dan kanan pakai gerinda. Dirasa persiapan matang, Lely kemudian pulang dulu nih ke rumahnya, nuker motornya dengan mobil. Dan kembali lagi jam 1 dini hari 10 Februari 2022. Lely jemput Doni dan Lubis pakai mobil Daihatsu Teriosnya. Mereka jalan menuju pemakaman umum Kober di Jalan Ujami Raya RT 8 RW 1 Kelurahan Pesanggerahan, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Rumah Hilda memang dekat sama tempat pemakaman umum itu, jaraknya puluhan meter. Setelah sampai, Lely turun duluan dari mobil. Dia mantau lokasi. Setelah yakin dan lihat motor Vicky ada di rumah Hilda, Lely balik lagi nih ke mobil. Dia ngasih instruksi. Ambil motor Vicky dan kalau lu berani, ya tusuk aja. Setelah Doni dan Lubis bersiap-siap di posisi, mereka kemudian semuanya keluar dari mobil. Kemudian Doni dan Lubis bersiap-siap di posisi. Sementara Lely berada puluhan meter untuk memantau keluarnya Vicky dari rumah Hilda. Akhirnya, Lely lihat Vicky keluar dan masuk ke jalan setapak di TPU Kober. Saat itulah Lely menelpon Doni dan ngasih aba-aba, dan terjadilah kejadian penghilangan nyawa dan perampokan oleh Doni dan Lubis seperti yang diceritain di awal. Setelah Vicky nggak bernyawa, Doni dan Lubis kabur pakai motor almarhum Vicky. Mereka langsung ke rumah Doni. Lely juga nyusul ke rumah Doni pakai mobilnya. Untuk menghilangkan jejak, jam 7 pagi, Lely, Doni, dan Lubis pakai mobil Lely pergi ke Pantai Muara Angke. Mereka buang semua barang bukti termasuk alat kejahatannya. Ada tas, baju, helm, sweater, dan kartu identitas Vicky. Setelah itu, Lubis dan Doni dikasih imbalan masing-masing 500.000 sebagai uang muka dari 1 juta per orang yang akhirnya disepakati. Perburuan Lely, Doni, dan Lubis sangat cepat diungkap kepolisian. Dugaan awalnya Vicky Firlana dibegal atau dirampok. Kemudian lebih condong karena motif cemburu. Polisi melihat Lely ini orangnya berkecukupan. Sepertinya tidak akan terlalu mempermasalahkan kerusakan motor dan soal STNK. Tapi kecemburuannya terhadap Vicky yang pacaran sama Hilda lah yang jadi alasan terberat Lely tega menghabisi Vicky. Motor menjadi bahan bakar penyulutnya saja. Sementara menurut Hilda, dia merasa nggak pernah ada status pacaran sama Lely. Meskipun Hilda tahu nih Lely menyimpang, Hilda anggap Lely cuma teman baik aja. Memang dulu Lely pernah bilang suka padanya. Bahkan sempat kiss-kiss pipi Lely, tapi Hilda nggak minat. Dia juga lihat Lely emang se-friendly itu sama teman-teman cewek. Ditangkap, Doni saat itu masih megang 500.000 yang mungkin dari Lely. Sementara Lubis sisanya 300.000 karena udah dijajanin. Lubis bilang, sebenarnya dari uang imbalan yang dijanjiin sama Lely, rencananya dia mau beli HP. Tapi bukan HP yang didapat, malah timah panas yang bersarang di kaki dan vonis penjara dari hakim. Lely akhirnya divonis 11 tahun penjara setelah terbukti bersalah melanggar pasal 338 Junto 340 KUHP. Gimana nih guys, apakah vonis itu sepadan? Pasal 340 KUHP sendiri yang merupakan tindakan penghilangan nyawa berencana punya hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau hukmat. Sementara pasal 338 memang punya maksimal hukuman 15 tahun penjara. Sungguh rasanya kurang adil. Pak Aziz harus kehilangan putra bungsunya dari 3 bersaudara yang dia kenal sebagai anak yang baik, kalem, pendiam, dan tidak pernah bermasalah. Sebelum meninggal, Pak Aziz terakhir bertemu dengan Vicky di tanggal 7 Februari 2022 di kontrakan di Jalan Jiban, Kebayoran. Saat itu Pak Aziz memberikan uang 3 juta supaya Vicky
membeli motor second dan tidak mencicil lagi. Sekarang Vicky sudah pergi selamanya dan akan hadir dalam doa-doa keluarganya. Semoga amal ibadah almarhum Vicky Firlana diterima Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan. Semoga kisah ini jadi cerminan buat kita supaya terhindar dari pengaruh buruk dan selalu menjaga diri dari pergaulan tidak sehat agar terhindar dari kasus-kasus ngeri seperti ini. Balik lagi ke video simak nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.